Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa wa rasuluhu wa ma jadahum illa imanan wa taslima. Sadaqallahul azim. Kita lanjut pembahasan Kitab Riyadhus Shalihin bab yakin dan tawakal. Yang dimaksud dengan yakin atau definisi yakin adalah kekuatan dan keteguhan iman. Itu yang dimaksud dengan yakin. Sekali lagi, yakin adalah kekuatan dan keteguhan iman. Kemudian yang dimaksud dengan tawakal, berserah diri kepada Allah setelah kita berusaha semaksimal mungkin. Hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasilnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling penting kita harus yakin dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini diceritakan pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya yang berjumlah 3.000 orang, di mana dari 3.000 orang ini pasukannya atau bala tentaranya hanya 2.000 orang. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya berada di kota Madinah. Kemudian dikepung oleh bala tentara pasukan Quraisy beserta sekutu-sekutunya, di mana bala tentara dari pasukan Quraisy serta sekutu-sekutunya terdiri dari 10.000 pasukan. Nah, kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW dibagi 2 kelompok. Ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang yang munafik. Nah, barang begitu kota Madinah yang di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya yang berjumlah 2.000, sedangkan pasukan orang-orang Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya mengepung kota Madinah dengan bala tentara yang jumlahnya 10.000 tentara. Nah, melihat pasukan Quraisy yang berjumlah, Quraisy kafir tentunya ya, melihat
pasukan bala tentara Quraisy kafir yang berjumlah 10.000 orang, maka pasukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sok, tahu sok, kaget, ya. Kaget sok, waduh, pasukan kita cuma 2.000 tentara, sedangkan pasukan Quraisy kafir 10.000 tentara. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dikepungnya oleh 10.000 bala tentara itu, ada orang yang semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian ada kelompok orang-orang yang munafik. Jadi pasukan Nabi Muhammad SAW diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarat. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diujinya dengan apa? Dengan diserang oleh 10.000 bala tentara kaum Quraisy kafir. Sengaja diuji oleh Allah. Apakah yang 3.000 beserta Nabi Muhammad SAW itu bakal kuat diuji atau bagaimana? Diuji oleh Allah. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang yang beriman, kelompok orang yang beriman, ada yang semakin beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kelompok kaum muslimin yang munafik, yang tadinya beriman maka tidak percaya akan janji Allah. Kan Allah sudah berjanji, tapi kenapa? Jadi di sini pasukan Nabi Muhammad SAW mengalami kekalahan, diuji dengan kekalahan perang. Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya membuat parit-parit. Perang yang membuat parit disebut perang apa? Ada yang tahu? Perangnya Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya dengan cara membuat parit-parit itu disebut perang apa? Hah? Disebut perang apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Pada waktu perang Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya membuat parit. Parit ya bahasa Inggrisnya mah kamalir. Ya. Sungai panjang kamalir disebut perang Honda. Disebut perang Honda. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW beserta pasukannya dikepung oleh 10.000 pasukan bala tentara kaum Quraisy kafir untuk menghalau
serangan dari bala tentara kaum Quraisy kafir itu, Nabi Muhammad beserta pasukannya membuat parit, membuat kamalir, susukan, susukan. Nah, tapi oleh Allah Nabi Muhammad beserta pasukannya diuji dengan peristiwa kalahnya perang Uhud. Kata kaum muslimin yang munafik, ada kaum muslimin yang munafik. Kan Allah sudah berjanji akan menolong kita, tapi tidak menolong, maka bohong yang di Allah itu. Nah itulah. Jadi orang kaum muslimin yang munafik, yang tadinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi kafir, mengingkari atau tidak percaya akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kan walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan ketika orang mukmin telah melihat pasukan golongan kafir bersatu akan menyerang kota Madinah, tadi bahwa pasukan orang kafir yang bersatu itu sejumlah 10.000 bala tentara. Ya. Walamma ra'al mu'minunal ahzab, dan ketika orang mukmin telah melihat pasukan golongan kafir bersatu akan menyerang kota Madinah. Kemudian qalu hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulullah pada kami. Itu orang yang beriman berkata begitu. Kemudian wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan benar apa yang dikatakan oleh dan Rasulnya. Wa ma jadahum illa imanan wa taslima, dan tiadalah menambah yang demikian itu bagi mereka kecuali imanan wa tasliman, kecuali iman dan menyerah bulat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, diuji dengan peristiwa kalahnya perang Khandaq. Ya. Ada kaum muslimin munafik, katanya Allah akan berjanji melindungi kami, tapi kenapa tidak, sehingga kami kalah oleh 10.000 pasukan bala tentara kaum kafir. Akhirnya kaum muslimin yang munafik, yang tadinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia jadi kafir, jadi tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akan tetapi bagi orang yang iman, yang yakin dan tawakal, dia malah menambah keimanannya. Ya, semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh iman kepada Allah dan Rasulnya. Diuji. Ya, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi, dan pasti kami akan menguji kalian bisyai'in oleh sesuatu perkara. Apa sesuatu perkara itu? Minal khawfi, adanya rasa takut, rasa takut. Wal ju'i, kemudian lapar. Wa naqsim, kekurangan jiwa. Ya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Wa naqsim minal
amwal kekurangan harta, wal anfus dan jiwa. Kalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara mengujinya Allah kepada siswa? Dengarkan. Jadi siswa yang mempunyai keimanan yang kuat dan teguh serta tawakal berserah diri kepada Allah, maka dalam belajarnya akan sungguh-sungguh. Kalau kalian mempunyai keimanan yang kokoh, yang teguh, yang kuat, niscaya tidak akan membuang sampah sembarangan. Sembarangan. Tiap pagi ku bapak diingatkan jangan buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan. Masih kena pabalatak sampah. Kelas 10, kelas 11 elinte, kelas 11 naon elinte 11 AP bala, kelas 11 RPL 11 AP ke bala tuh ada kertas sebelah sana kemudian 10 AP ada cangkang mineral. Kemudian di kelas 11 TBS kelas 11 TKR RPL ada plastik. Katanya orang yang beriman, katanya orang yang yakin kepada Allah dan Rasulnya, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar dalam apa di sini? Sabar dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Sabar di dalam menjauhi maksiat. Sabar di dalam menghadapi ujian. Kalian tidak sabar di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Contohnya apa? Membuang sampah sembarangan. Jadi masih kalah sama orang-orang Yahudi, masih kalah sama orang-orang Nasrani. Sampah masih latak. Itu patut dipertanyakan. Patut dipertanyakan keimanannya. Kan tadi di sini pada waktu Madinah dikepung oleh 10.000 tentara pasukan kafir, ada dua kelompok. Ada kaum muslimin yang beriman, ada muslimin yang kafir. Kafir itu apa? Mengingkari nikmat Allah, membohongi nikmat Allah, maka tidak digunakan untuk kebaikan, mata tidak digunakan untuk melihat kebaikan, tangan tidak digunakan untuk melihat, untuk mengambil yang baik. Itu seharusnya tadi barang begitu jalan ke tempat sholat duha ada sampah diambil,
dimasukin ke tong sampah. Jadi kudu jojorokan wae. Kemudian Bapak memperhatikan piket tidak jalan. Piket tidak jalan, seharusnya yang bagian piket itu kalau bagian hari Rabu, piketnya hari Selasa setelah beres KBM. Jadi barang begitu datang ke kelas pagi tidak usah piket. Itu diuji sakitu wae. Sabar dalam taat kepada Allah dan Rasulnya diuji. Hei jelema-jelema, hai manusia-manusia, jaga kebersihan. Ulah buang sampah sembarangan. Masih tetap buang sampah sembarangan. Bapak minta kalau melihat sampah biasakan. Dan Allah mah tidak akan tertukar memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, tidak akan tertukar. Siapa tahu kalian yang rajin menolong orang lain, kalau yang perempuan mendapatkan suami yang soleh, tampan, jantung badan, benghar, taat agama, dari turunan orang-orang yang ngerti agama. Tapi dari sekarang ulah dihitung ku duit wae. Ya lamun lalaki ya, mudah-mudahan memperoleh wanita yang cantik, yang kaya, yang ngerti agama ya, dari turunan orang-orang yang soleh, dari mertua yang baik anu bageur. Ti ayeuna diajar ulah kudu dititah wae berbuat baik teh. Ya. Diujinya kunaon? Sabar dalam apa? Sabar di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Masih sampah, masih kabalata ya. Jadi sekecil apapun kalau kertas dan plastik tolong masukin ke tong sampah, kecuali daun-daun makan bukan disengaja ya. Hari orang makan makhluk hidup, punya mata, punya telinga, punya hati ya. Punya mata gunakan, punya hati gunakan untuk merasa, punya telinga gunakan untuk mendengar. Kebanyakan penghuni neraka itu dari apa? Dari bangsa jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan panca indera yang diberikan. Irama kan di dalam lagunya tidak buta dua mata namun tiada melihat, tiada tuli telinga namun tidak mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesombongannya, sehingga tidak mendengar peringatan dari Tuhan, sehingga tidak melihat kebesaran Tuhan. Bukannya punya mata tapi tak melihat, punya hati tapi tak merasa, punya telinga tapi tak mendengar. Itulah orang kafir. Ari kafir teh naon?
Orang kafir itu adalah melakukan kufur. Kufur itu apa? Orang yang ingkar terhadap nikmat Allah. Perbuatannya disebut kufur, orangnya disebut kafir. Di situ apa? Jadi dengarkan, orang yang mengingkari nikmat Allah tidak menggunakan mata, tidak menggunakan telinga, tidak menggunakan hati, ya, hatinya keras, itu adalah orang yang kafir. Perbuatannya disebut kufur. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Rafli.